Tapi nggak usah bosan ya, karena sebentar lagi saya akan sharing tentang YouTube konten yang baru. Tapi saat ini saya akan memberikan informasi dari koran Kompas lagi nih. Jangan bosan ya. Ini dari Kompas Kamis 10 September. Nah, ternyata Pak Jakob itu meninggal. Kalian tahu nggak Pak Jakob siapa? Ternyata Pak Jakob itu adalah pendiri koran Kompas. Nah, aku bacain ya artikelnya. Berpulangnya Pak Jakob Utama, salah satu pendiri harian Kompas, tokoh pers merupakan duka yang mendalam bagi keluarga Kompas dan juga bagi bangsa ini. Jakob meninggal dunia pada Rabu 9 September 2020 di usia 88 tahun yang menghadap Sang Pencipta 18 hari sebelum peringatan ulang tahunnya yang ke-89 pada saat 27 September 2020 dan ketika harian Kompas yang didirikannya telah melampaui usia 55 tahun. Bagi keluarga besar Kompas dan Kompas Gramedia, Jakob adalah sosok karismatik tetapi tetap sederhana. Ia adalah seorang ayah, seorang guru bagi para wartawan dan karyawan Kompas Gramedia. Karyawan dipandangnya sebagai aset bagi perusahaan, namun di tengah atribusi yang melekat padanya, Jakob dengan bangga selalu menyebut, "Saya ini seorang wartawan." Dua gagasan besar yang selalu diusung Jakob adalah tentunya harian Kompas adalah gagasan soal kemanusiaan dan kebangsaan. Cara pandang itulah yang menjadi roh dari harian Kompas. Jurnalisme hadir untuk kelurahan manusia dan kemajuan bangsa. Jurnalisme hadir untuk berkontribusi pada peradaban sebuah bangsa. Jakob boleh jadi adalah pribadi yang selalu gelisah dengan nasib bangsanya, dengan nasib rakyat. Terinspirasi pandangan sejarawan Inggris Arnold Joseph Toynbee 1989 sampai 1975. Challenge dan Response. Jakob menggunakan Toynbee untuk menggugat keadaan agar bisa lebih baik dan bagaimana memperbaikinya. Dalam percakapan di ruang redaksi, Jakob beberapa kali menggugat mengapa petani kita miskin, mengapa nelayan kita tetap miskin, mengapa daerah tertentu miskin meski sumber maju, mengapa korupsi merajalela kendati pemerintahan telah bergeser dari otokrasi dan demokrasi. Apa yang salah dengan bangsa ini? Sebagai wartawan yang intelektual, Jakob adalah seorang yang selalu bergulat dengan ide-ide besar dan mencoba menerapkan untuk pengembangan negeri. Ia mengadopsi gagasan Culture Matters dari Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington untuk menjelaskan mengapa bangsa ini begini-begini saja. Salah satu jawabannya adalah soal kultur. Sejumlah ilmuwan luar negeri ia amati seperti Gunnar Myrdal, Asian Drama, dan Anthony Giddens, jalan ketiga, yang menjadi sumber inspirasinya. Gaya jurnalisme Kompas yang bertahan lebih dari 50 tahun tidak bisa dilepaskan dari cara pandang Jakob tentang manusia. Manusia selalu memiliki dua sisi, kekuatan dan kelemahan. Karena itu, kata Jakob, "We are no angels."
Pandangan itulah yang menjadikan kritik Kompas disampaikan dengan penuh pengertian, kritik with understanding. Jurnalisme harian Kompas bukanlah jurnalisme menggebrak meja, melainkan jurnalisme yang meyakinkan dan jurnalisme yang menawarkan solusi. Sesuai dengan karakter pendiriannya, jurnalisme Kompas akan tetap modern. Karena kecintaannya kepada tanah air dan kebangsaan, Jacob selalu menggugat kondisi negeri ini. Bagaimana dengan Aceh, bagaimana dengan Papua, bagaimana dengan Flores? Janganlah melihat Indonesia hanya dari Jakarta. Pergilah ke daerah dan lihat bagaimana perkembangan di daerah. Ia mendorong banyak ini mengenal tanah airnya. Tanah sudah banyak orang tahu, tetapi air. Siapa yang sudah mengeksplorasi kekayaan laut kita? Kata Jacob. Ketika Ibu Pertiwi sedang merintih bersusah hati menyaksikan ledakan bom di Bali, Jacob memimpin upacara 17 Agustus untuk karyawan Kompas Gramedia. Tanpa sambutan, Jacob Utama menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Beberapa kejadian kian mempertontonkan betapa nasionalistiknya Jacob. Ia selalu mengingatkan bahwa bangsa penuh nuansa, hati-hati, nek merucut. Atau kalau bangsa ini pecah akibat kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah. Gagasan besar Jacob soal manusia dan bangsa diperjuangkan dalam gaya jurnalistiknya di Kompas Harian. Jurnalisme adalah jalan untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Saat harian Kompas ditutup dan kemudian diizinkan pemerintah untuk terbit kembali dengan syarat, Jacob menerima syarat itu. Sementara PK Ojong seniornya menolak syarat itu karena terlalu berat. Namun Jacob mengatakan perjuangannya masih panjang dan membutuhkan sarana, yakni media. Mayat hanya bisa dikenang tapi tidak bisa diajak berjuang, kata Jacob kala itu. Jacob telah tiada, namun gagasan besarnya, gaya jurnalistiknya yang oleh sebagian besar warga Kompas disebut Jacobianisme, tetaplah abadi. Kesetiaan awak redaksi Kompas pada jurnalisme Jacob yang setia terhadap kemanusiaan dan kebangsaan akan tetap menjadi kompas bagi bangsa. Semboyan ulang tahun ke-55 harian Kompas. Kawan dalam persahabatan. Kawan dalam perubahan juga disarikan dalam beberapa tajuk rencana Kompas. Bagaimana Jacob membayangkan media jurnalisme harus tetap menjadi kawan dalam setiap perubahan, dan sejauh mungkin jurnalisme haruslah berkontribusi pada perubahan. Kawan dalam perubahan bukan sekedar slogan. Rasa ini menuntut harian Kompas untuk terus beradaptasi dengan gaya perubahan, khususnya perubahan teknologi komunikasi. Gaya jurnalisme Kompas akan tetap seperti apa yang dianjurkan Jacob, yakni teguh dalam perkara tetapi lentur dalam cara. Fortiter in res et suaviter in modo. Revolusi digital pandemi COVID-19 mengubah perilaku dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi atau mengonsumsi berita. Kehadiran media sosial mengubah informasi menjadi lebih personal. Media sosial adalah bentuk nyata demokratisasi media dalam arti sebenarnya.
Dengan keterbatasan ruangan koran, meningkatkan kualitas berita, memberikan kedalaman, menawarkan perspektif, mengedepankan akurasi jurnalisme presisi, dan memberi makna atas berita. Jurnalisme makna adalah tantangan yang dihadapi. Kompas dan kompas.id berkomitmen penuh untuk menjadi rumah penjaring informasi, clearinghouse for information, dan rumah pengetahuan di tengah informasi yang berserak. Jurnalisme Kompas didedikasikan untuk memberikan manfaat pada masyarakat, menjadi teman dalam perubahan, dan memberikan kontribusi kepada peradaban sebagaimana sering dikatakan Jacob Yarno Angel. Setiap manusia selalu ada kekuatan dan kelemahannya, dan kekilafan adalah insaniah. Errare humanum est. Selamat jalan Pak Jacob, ajaranmu abadi. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan saya dari Koran Kompas ini. Mohon maaf jika ada kesalahan bicara. Jangan lupa ya, ditunggu YouTube kontennya yang berikutnya. Nggak bosen kok. Terima kasih.